Perkenalkan saya Yesi Oktavia, saya biasa dipanggil Yesi, boleh Bu Yesi, boleh Kak Yesi, boleh Mbak Yesi, asal jangan Tante Hmm. Yesi ya, karena nanti ketahuan umurnya ya. Nanti Oke nanti ya, rekan-rekan ya, nanti. oke. Pada tanggal 25 Januari 2021 lalu, Iya. PLTP iya ini udah kemana mana ya beritanya, saya kutip, dari, Iya, Bu. Kementerian ISDM. Ada ya, Mas Trai Arfian, dari Medan mungkin ya? Bukan ya? Enggak, Bu, Oke. dari Pekanbaru. Dari Oh, oke. Pekanbaru, cuma beritanya udah dengar juga. Oke, sip, tetanggaan ya. Nah, ini sekilas tentang geotermal Iya. ya. Ini plannya geotermal, ini, begini kondisinya geotermal, lapangan panas bumi. Ini ringkasan kejadian ya. Jadi pada hari Senin 25 Januari lalu itu ada aktivitas well discharge ya, atau pelepasan dari dari sumur. Di sini unitnya, dari SMT-02. Unit 2 PLTP Soek Merapi. Nah, pada pukul 12, steam atau uap panas disalurkan ke silencer untuk dibersihkan sebelum dikirim ke pembangkit tenaga listrik. Namun pada pukul 12.30 diterima laporan bahwa beberapa warga desa yang jaraknya 300 hingga 500 meter dari lokasi panas bumi itu ada yang pingsan, dan Oh ya. terdeteksi bahwa detektor gas H2S yang dipasang di area panas bumi tidak mendeteksi kebocoran tersebut ya. Jadi, pihak manajemen SMGP memutuskan untuk menghentikan aktivitas dan menutup sumur tersebut, dan langsung dilaporkan kejadian ini ke, EBTKE, ISDM ya, kalau misalnya geotermal itu pelaporannya ke EBTKE, dan diputuskan sementara juga aktivitas dari Soring Merapi ini tutup. Insiden ini menyebabkan 5 orang fatality yang meninggal dunia dan 15 orang dirawat di rumah sakit. Oke, kita kenalan nih, yang senior-senior mohon maaf ada teman saya lihat di sini, nanti jangan nanya ya, jangan ngetes ya, dengerin aja atau sharing juga boleh ya. Eee, oke, apa sih itu gas H2S? Baca aja slide-nya adik-adik. Oke, nggak lucu kalau dibaca. Oke, gas H2S itu tidak berwarna, sangat beracun, benar kata Mbak Anissa ya, mudah terbakar atau flammable, kemudian berbau seperti telur busuk itu pada konsentrasi rendah, tapi pada konsentrasi yang tinggi, itu dapat melumpuhkan indera penciuman sehingga berujung pada fatality. Nah, kira-kira dari kejadian tadi, konsentrasi H2S-nya mungkin sudah di atas 100 ppm ya, karena yang 100 ppm itu yang melumpuhkan indera penciuman dan berujung kematian. Tetapi karena, tidak terdeteksi, gas detektornya, jadi, terjadilah, fatality tersebut ya. Oke, nama lain gas H2S itu ada gas tinja karena seperti septic tank ya, mungkin teman-teman udah sering dengar ya, eee, gas telur busuk, gas limbah, gas asam belerang, gas atau uap bau. Eee, ada juga yang disebut dengan sor asam ya atau gas asam ya, sama saja, ada ini nama lainnya. Kalau misalnya nanti ke lokasi yang ada bau-bau seperti telur busuk, itu sebenarnya masih aman, tetapi kita harus waspada karena, setelah itu akan mudah, menjadi konsentrasinya tinggi dan itu dalam hitungan, detik ya biasanya. Oke, ini nama lainnya, kemudian sumber gas H2S itu dari mana saja sih gitu ya, jadi gas H2S ini adalah gas alam, munculnya dari aktivitas Gunung Merapi, di mana bakteri itu mengurai, eee, bahan organik dalam keadaan oksigen atau anaerob ya istilahnya dulu ya pelajaran kimia SMA ya kalau nggak salah ya. Jadi tanpa oksigen, jadi sering ditemukan di rawa, saluran pembuangan, dan, pembuangan limbah. Kemudian gas H2S ini terbentuk dari, kadar oksigen itu rendah ya, jadi di mana sulfur dan bakterinya dalam jumlah yang cukup hingga terjadilah, gas H2S. Nah, ini contoh-contoh industri yang biasanya, ditemukan gas H2S. Dari minyak gas bumi ada, proses produksi pabrik petrokimia juga biasanya ada, saluran pembuangan pasti ada, dan timbunan sampah organik. Kemudian saya ambil contoh di industri minyak dan gas itu ada di separator, heater, wellhead atau tangki, pit dan selokan ini contoh saja ya, kemudian di panas bumi itu ada di sump, well, sumur seperti yang tadi insiden di Sorik Merapi. Kemudian, di valve fitting atau sambungan pipa, kemudian menara pendingin atau cooling tower, kemudian pit dan selokan. Nah, pernah juga, tahun 2010 ada kejadian ya sebelumnya di area,
tempat saya bekerja sebelumnya di geothermal juga. Jadi, tidak di yang ada di list saya ini, tapi itu cekungan terbuka. Nah, jadi di lokasi yang rendah. Teman-teman, ada yang tahu nggak kalau misalnya H2S itu, suka suka berada di cekungan? Pernah dengar ya? Atau pernah dengar nggak ada insiden kalau yang gali-gali sumur, ada yang meninggal atau masuk Ya, tangki? ya, ya. Oke, Saya pernah. kita iya, pasti pernah dengar ya, tapi kita tidak bisa suudzon dulu nih sama gas H2S, tapi itu kemungkinan gas H2S. Karena ada beberapa kejadian yang gali-gali sumur, ternyata tidak hanya H2S ya, di sana ada gas CO. Jadi bawa genset ke dalam sumur, ternyata keracunan gas CO. Nah, H2S itu lebih ekstrim ya, jadi dalam hitungan menit itu bisa menyebabkan kematian. Oke, kalau yang iya, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak semuanya, kita langsung diskusi 2 arah saja ya. Jadi kalau misalnya saya ngomong takutnya keterusan, nggak apa-apa, instruksi saja, langsung bertanya. Kalau misalnya saya tidak bisa, menjawab akan saya tangguhkan, nanti banyak para senior juga ya kalau misalnya, eee, ingin lebih detail yang ada di slide, saya akan jelaskan ya. Karena saya punya 23 slide, takutnya nggak keburu ya waktunya, saya juga punya video nantinya ya. Oke ya, oke. Bagaimana sih karakteristik gas H2S? Potensial letal, mematikan ya, berpotensi mematikan, tidak berwarna, jadi biasanya juga disebut silent killer ya, pembunuh berdarah dingin, karena nggak terlihat, nggak berwarna, berbau pun itu kalau konsentrasinya rendah. Kalau udah tinggi itu tidak tercium oleh indera penciuman. Nah, massa jenisnya lebih berat dari udara, jadi udara itu, 1 atm ya, kalau ini 1,19-20%. Jadi dia cenderung ke tempat yang lebih rendah, mengumpul ke tempat yang lebih rendah karena dia sifatnya juga bisa terdisperse dengan udara tapi cenderung menuju ke tempat yang lebih rendah ya. Kemudian flammable, bisa terbakar dengan nyala api warna biru dalam kondisi LEL. LEL ini low explosive limit ya, batas ambang untuk ledakan. Meledak juga apabila 4,3% mencapai atau 43.000 ppm, part per million satuannya. Teman-teman, rekan-rekan sekalian nggak usah mengkonversi 4,3% berapa ppm, kita punya gas detektor nanti ya, untuk mendeteksi ini ya. Jadi jangan dikonversi, pusing apalagi yang nggak suka, pelajaran kimia dulunya ya. Berapa sih, apa sih Mbak Yesi ini ngomong apa gitu ya, nggak, paling enggak lah ngomong kimia, tapi suka nggak suka, cinta nggak cinta, hari ini kita harus cinta, pelajaran kimia, apalagi untuk menjadi personil HSE yang profesional, tetap harus cinta H2S ya. Kan harus bisa menyampaikan ya, jadi, tahu dasarnya dulu. Oke ya, jadi flammable, kemudian berbau seperti telur busuk di bawah konsentrasi 100 ppm, kemudian korosif ya, jadi kalau ketemu karat di pipa itu kemungkinan gas H2S. Apalagi kalau di geothermal yang memang gas alam terbentuk di sana, itu banyak yang pipa karatan, itu pasti H2S karena bereaksi dengan Fe ya, besi ya, jadi membentuk FeS. Oke, saya tidak akan bikin reaksi kimia di sini, saya sampaikan saja ya, karena mungkin kurang menarik bagi teman-teman semuanya. Oke, dari karakteristik ada yang ingin ditanyakan? Nah, bagaimana dampak gas H2S ini terhadap manusia? Kita tadi ngomong beracun, seberacun apa sih ya? Oke, ini 0,000011 hingga 0,00033 ppm, itu sudah ada bau khas ya. Teman-teman yang tidak ini di-mute dulu ya, biar clear bagi yang lainnya. Kemudian 0,01 ppm hingga 1,5 ppm, itu sudah tercium seperti bau telur busuk. Sudah pernah belum ya? Ada yang udah pernah belum ya, mencium bau-bau telur busuk gitu atau, ke lokasi pembuangan limbah kalau nggak pernah di geothermal atau mungkin ada beberapa bapak-bapak yang di oil and gas juga ya. Nah, kalau seperti ini masih aman ya, masih berbau, masih aman. Cuma kita sebagai profesional HSE atau, kita yang sudah mendapat, pelatihan ya, tentang H2S, kita tidak bisa menganggap ini biasa saja ya. Jadi, Eee, personal gas detektor kita wajib punya ya, apalagi ke lokasi-lokasi yang berkemungkinan terbentuknya H2S. Nah, kemudian 2 hingga 5 ppm ini dapat menimbulkan mual, iritasi pada mata, sakit kepala, susah tidur, asma, ini bronsial ini asma biasa, kemudian 20 ppm lelah, kehilangan nafsu makan, cepat marah, dan memori buruk.
50 hingga 100 ppm ini terjadi pembengkakan mata atau konjungtivitas, kemudian iritasi pada saluran pernafasan, kemudian gangguan pencernaan, kehilangan nafsu makan. 100 ppm itu ada batuk, kehilangan fungsi indera penciuman. Ini di 100 hingga 150 ppm ini menurut OSHA ya, sumber saya OSHA, karena beberapa ada yang 100 saja, kalau OSHA menyebutkan 100 hingga 150 ppm itu sudah tidak dapat terdeteksi oleh indera penciuman. Jadi nggak bisa kalau misalnya ada bau telur busuk, oh udah nih baunya nggak pekat-pekat amat, aman lah. Kalau masih berbau masih aman, tapi yang kita khawatirkan ternyata konsentrasi gas H2S naik begitu pesat ya, karena itu gampang. Jadi dari 1,5 ppm langsung naik ke 100 ppm hingga 1000 ppm itu hanya hitungan detik ya. Itu terjadi apalagi di lokasi-lokasi seperti panas bumi yang sumbernya di sana, di oil and gas ya. Nah ini di 100, 150 ppm saya lingkari ini ya, jadi diingat, 100 ppm itu sudah bisa tidak tercium oleh, indera penciuman. Kemudian 200 hingga 300 pembekakan mata, edema paru, ini penyakit paru-paru, apabila pajanan terlalu lama. Pajanan ini sama dengan paparan ya, karena istilahnya kalau di K3 kita menyebutnya pajanan, paparan itu apabila sudah terkontaminasi. Kemudian 500 hingga 700 ppm, pingsan ya, kemudian dalam 30, 60 menit itu bisa menyebabkan kematian. Nah, ini mungkin juga yang terjadi di, Sorik Merapi ya, bisa pasti sudah di atas 500 ya, karena hanya dalam hitungan menit sudah meninggal. 700 hingga 1000 ppm, dalam 1 kali, 2 kali tarikan nafas, meninggal dalam hitungan menit. Kalau tadi 30 menit hingga 1 jam, kalau ini 1 menit. Nah, di atas 1000 ppm ini langsung instan ya fatality. Ini sumbernya OSHA. Kemudian kalau di ilmu toksikologi ya, kita mengenal target organ. Apa saja sih yang dikejar oleh H2S terhadap, organ-organ kita. Nah, gas H2S ini masuk melalui saluran pernafasan. Jadi kita bernafas lewat hidung ataupun mulut, masuk H2S ini akan diserap oleh, masuk ke dalam darah menggantikan oksigen yang ada di dalam hemoglobin. Kemudian ketika konsentrasi atau jumlah H2S itu banyak atau tinggi ya dan itu, tarikan nafas pertama kan biasanya agak, tinggi ya, 1 kali tarikan nafas. Nah, ini akan masuk ke paru-paru, maka cepat langsung masuk ke paru-paru dan merusak sistem saraf pusat yang ada di otak. Nah, senter kita kan ada di sistem saraf pusat ya, jadi yang mengontrol semuanya ada di otak, kemudian itu yang menyebabkan, eee, paru-paru itu seseorang itu menjadi sesak nafas. Nah, apabila di dalam paru-paru itu bercampur dengan air, maka akan terbentuk asam lemah hingga dapat menyerang pembuluh darah. Nah, ini organ targetnya seperti gambar, jadi ada hidung, masuk ke hidung, pernafasan ini yang diserang karena, eee indera penciuman lumpuh ya 100 ppm, jadi sudah tidak mengenal bau lagi. Kemudian saluran pernafasan, kemudian sistem saraf pusat, ini yang target organ yang dikejar oleh H2S. Jadi, berbeda ya dengan ada lagi yang lebih ekstrim, masih ingat nggak teman-teman, bapak-bapak semua, kopi sianida? Ingat ya? Diam aja semua gitu ya, kok saya merasa sendiri. Kopi Mirna, Ingat, Bu. Bu. Kopi Mirna Mirna, ya. bener. Nah, ini Ingat, Bu. kejamnya sama, Sianidanya nggak kejam ingat, tapi kalau kopi Mirnanya ingat. kopi Mirnanya yang diingat ya, kopi sianidanya enggak ya? Ingat. Oke. kopi sianida, tapi bikinan Bu Enggak. Mirna gitu. Oke. Iya. Kejamnya sama dengan H2S ya, sianida itu HCN, kejamnya sama, dalam hitungan detik juga menyebabkan fatality ya. Oke, terhadap lingkungan, nah kalau lihat simbol ini berarti sudah tahu ya, sudah familiar ini berbahaya terhadap lingkungan air. Jadi sifatnya akut terhadap air. Kemudian, exposure limit. Nah, beberapa, saya ambil yang terbaru ya dari, Amerika Standar, time weight average. Jadi kita bekerja normal itu 8 jam kerja, yang boleh diizinkan itu hanya 1 ppm, ya. Setelah itu, hanya 5 ppm, itu kita punya batas waktu 15 menit untuk evakuasi. Jadi di sini apabila, detektor gas sudah menyala di 1 ppm, nah rekan-rekan silakan mengevakuasi diri atau
tugas safety officer, terus safety officer di sini langsung menginstruksikan kepada pekerja untuk evakuasi ya. Kemudian yang berbahaya terhadap kesehatan manusia dan IDLH ya kita kenal di sini itu di 100 ppm. Ingat ya tadi 100 ppm sudah melumpuhkan indera penciuman. Jadi sudah tidak aman lah untuk kesehatan kita ya. Ini kalau kita kenal di Indonesia nilai ambang batas ya. Saya ambil yang 2019 ini yang terbaru. Jadi kalau misalnya di tempat kerja masih 5 ppm yang lama ya, silakan diajukan, disetting lagi gas detektornya jadi 1 ppm ya, teman-teman ya. Oke ya. Oke, bagaimana sih cara memonitor gas H2S? Nah, jangan mengandalkan indera penciuman. Nah, ini sering terjadi termasuk petugas safety officer kalau bau nggak bau-bau amat masih aman Bu, katanya gitu ya. Padahal 100 ppm itu sudah tidak terdeteksi. Ini tolong diingat-ingat ya rekan-rekan ya semuanya. Jadi tidak mengandalkan hidung untuk mendeteksi gas. Kebiasaan biasanya ibu-ibu lagi nih kalau di dapur, oh nggak ada gas inilah. Tapi kalau H2S tidak bisa ya. Oke, ini diingat saya bold ini ya. Kemudian bagaimana sih cara mendeteksinya? Kita punya fixed detector. Ini sensor yang biasanya ditaruh di lokasi. Ya kayak tadi misalnya di Sorik Merapi ternyata tidak bekerja ya sensornya. Banyak faktor ya mungkin tidak dikalibrasi atau tidak dilakukan maintenance atau bagaimanalah kita tidak tahu pasti karena hasil investigasinya juga tidak di-share. Jadi deteksi gas H2S itu kita punya fixed detector, personal detector yang biasanya dipakai oleh seringnya itu safety officer yang make ya, padahal itu juga pekerja juga harusnya menggunakan itu ya untuk lokasi-lokasi yang atau pekerjaan yang berpotensi munculnya gas hidrogen sulfida ini. Tapi kebanyakan itu hanya safety officer-nya saja, padahal kalau safety officer-nya berjarak jauh dari pekerjaan itu juga nggak terdeteksi ya. Ini personal detector, kemudian ini portable gas. Nah, ini biasanya untuk yang confined space yang jaraknya jauh ya bisa dicek dari luar. Nah, ini biasanya untuk pengecekan pertama ya, kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan yang bekerja confined space pasti akan dicek dulu ya, tidak hanya H2S ya, O2, CO, LIL, UEL ya tadi ya. Jadi ini pertama, ini juga detektor gas H2S. Kemudian kita juga punya wireless gas detector. Nah, ini biasanya digunakan di remote area karena transmisi datanya bisa mencapai 3 kilometer. Jadi kalau misalnya ada yang pipa-pipa gasnya jojo biasanya ditaruh ini. Kemudian oke, ini untuk mendeteksi gas. Jadi tidak menggunakan indera penciuman, ya. Gunakanlah gas detektor. Ada macam-macam. Ada fix, ada personal, ada portable, ada yang wireless. Kemudian alat pelindung pernafasan yang tepat. Ini sudah sering dengar ya SCBA, self contained breathing apparatus, atau yang familiar ada chemical respirator gas mask ya ini biasanya digunakan di udara terbuka. Kalau SCBA kan hanya terbatas ya waktunya. Ada SABA, supply air breathing apparatus, seperti ini gambarnya ya biar lebih jelas. Kemudian ada emergency escape breathing device. Nah, ini juga tidak peruntukannya buat bekerja ya, ini hanya untuk emergency. Ini alat pelindung pernafasan yang sering digunakan, silakan nanti dikomunikasikan dengan atasannya, biasanya menggunakan yang mana. Kita hanya tidak membahas tentang SCBA karena sesinya beda lagi ya dan itu ribet. SCBA harusnya bagaimana, pengecekannya bagaimana, inspeksinya bagaimana, tapi ini sering digunakan dan harapannya teman-teman sudah familiar ya dengan ini. Oke. Nah, bagaimana keadaan darurat apabila terdeteksi adanya gas H2S di lingkungan kerja? Ya, pertama jangan panik. Kalau panik itu tekanan tarikan nafas turun naik ya dan kemungkinan 1 kali tarikan nafas itu akan menghirup yang cukup besar dalam jumlah banyak dan jangan berlari. Jadi usahakan tahan nafas, segera mengevakuasi diri berlawanan dengan arah angin. Bagaimana sih Mbak Yesti lihat arah angin? Nah, harus ada windshock di lokasi kerja. Tapi windshock sudah kenal ya, ini windshock nih. Ini Sudah kenal. oke, keren lah ya kelas ini ya. Jadi sudah biasa kita refresh lagi. Jadi kalau tidak ada windshock pakai apa? Oke, nyalakan api jika memungkinkan ya. Kalau kebetulan bawa matches, nyalakan api. Tapi sempat nggak ya? Kalau misalnya nggak ada angin atau nggak ada api, pakai kertas tisu juga atau pakai rambut. Kita lihat kemana arah angin, kita
bukan berlari ya, mengevakuasi berlawanan dengan arah angin. Nah, kenapa? Karena H2S itu akan mudah terbawa oleh angin dan berat dari udara, jadi mengikuti arah angin. Oke, apabila tidak ada angin, hindari area cekungan atau yang lebih rendah, berlari ke area yang lebih tinggi. Mengevakuasi, sorry, bukan berlari, evakuasi diri ke area yang lebih tinggi. Nah, apabila memungkinkan, gunakan alat bantuan pernafasan Oh, ya, iya ini sih. tambahan saja. Oke, ini ilustrasi ya, nih kelihatan, nih dia ada sumber gas H2S di Halo, sini. iya sih. Ya, silakan. Halo. Oke, tidak ada suaranya ya. Saya lanjut ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ilustrasinya, ada alarm nyala, alarm gas H2S nyala, kemudian lihat nih si tengkorak-tengkorak ini yang mematikan ini ada sensor H2S mengikuti dan terdeteksi oleh windshock ya, jadi mengikuti arah angin. Ini alarm di sini, jadi kita, mengevakuasi harus ke kiri ya, berlawanan dengan windshock. Nah, ini juga contohnya windshock dan nyala api ya di sini ya, sama ya. Jadi diingat-ingat ya kalau emergensi jangan duduk, kalau gempa baru duduk larinya. Tidak usah duduk jongkok ya. Safety officer kalau melakukan toolbox tolong disampaikan apabila bekerja dengan lingkungan yang berpotensi gas H2S, emergensi ini jangan lupa disampaikan. Jadi kalau misalnya mengevakuasi, segera melarikan mengevakuasi diri, sorry, bukan melarikan diri ya, berlawanan dengan arah angin. Eee, ada pertanyaan nih, kalau misalnya evacuation route-nya itu searah dengan arah angin gimana, Bu? Bener juga ya. Oke, tetap ya ngikutin windshock, berlari dan berlawanan dengan arah windshock walaupun master point berada searah dengan windshock karena itu emergency. Especially untuk H2S ini ya, ini biasanya disampaikan di lapangan. Oke, first aid. Nah, pertolongan pertama, eee, apabila menemukan korban teridentifikasi, terpapar gas H2S. Kita 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 mengetahui nggak ya kalau korban itu, terhirup gas H2S? Kita ketahui nggak ya? Nggak tahu mungkin ya, tapi kalau misalnya bekerja di area yang potensi gas H2S, mungkin saja si korban itu terpapar gas H2S. Nah, bagaimana? Apa pertolongan kita lakukan? Segera pindahkan korban ke lingkungan atau area yang udaranya lebih segar. Tetap berlawanan nggak arah angin dan panggil medik ya bantuan. Nah, kalau misalnya di lokasi kerja, emergency call itu nomor satu ya, itu duluan ya, dan tidak dilakukan first aid bagi pekerja yang tidak terlatih. Nah, penyelamatan untuk korban H2S ini hanya yang menggunakan self contained breathing apparatus atau respirator lainnya. Jadi orang biasa hanya boleh melakukan memindahkan korban ke area yang lebih segar, yang banyak udara, tarik korban, tapi tidak diizinkan melakukan first aid karena belum terlatih. Tapi kalau sudah terlatih boleh melakukan, CPR. Apabila detak jantung korban tidak berfungsi, kalau didengar boleh CPR tapi tidak mouth to mouth ya, teman-teman ya. Kayaknya kemarin udah ikut basic life support ya. Jadi CPR untuk, mengaktifkan, jantung korban, tapi tidak mouth to mouth, hindari mouth to mouth ya. Paham nggak ya? Oke, kalau misalnya kita Paham. sendiri yang terkena H2S, Allah paham. mata terkena H2S kan langsung berair, merah, bengkak gitu, langsung flash, ada emergency, shower ya tentunya di lokasi kerja. Itu harus ada ya teman-teman safety officer itu harus ada dan berfungsi dengan baik karena sering biasa dipakai buat cuci tangan nih sama teman-teman pekerja ya. Habis makan mereka cuci tangan tuh, akhirnya kosong tuh emergency, shower-nya ya. Padahal ini gunanya buat ini nih, jadi siram selama 10 menit dengan air mengalir. Nah, kalau misalnya rekan kerja kita lagi, yang terkena H2S, kondisinya masih sadar, tetap berikan oksigen ya, dan jaga kondisi korban ini dalam posisi istirahat. Segera bawa ke rumah sakit untuk melanjutkan memberikan bantuan oksigen pernafasan karena yang dibutuhkan oleh korban H2S itu adalah oksigen, bukan air minum ya. Perhatian, jangan memberikan air minum kepada korban yang terpapar H2S. Kenapa? Kayaknya tadi saya udah bahas. Ada yang ingat nggak nih? Racunnya makin tercerna, Bu. Lupa. Ya oke, yang penting usaha ya. Oke, H2S ditambah air kementerian aktif. Oke, gimana Mas Panggi?
Air sama dengan racun, Bu. H2S ditambah air sama dengan acid. Asid itu apa ya, Kang ya, Mas ya? Lupa juga kepanjangannya, Bu. Oke oke, yang penting usaha ya, H2S ditambah air asid, benar, asam lemah. Jadi H2S ketika bercampur dengan H2O jadinya H2SO4. Sekali lagi yang nggak cinta dengan pelajaran kimia harus cinta ya saat ini ya. Jadi sekali lagi, biasanya insting manusia nih kalau misalnya ada temennya jatuh, oke minum air putih, kalau nggak minyak kayu putih gitu kan ya, benar nggak sih? Ya, langsung minum gitu kan, nggak taunya korbannya H2S. Oke. Nanti ada video setelah ini ya. Jadi jangan berikan, air putih, segera ke rumah sakit untuk bantuan oksigen ya. Oke, tidak diizinkan melakukan penyelamatan ya apabila belum terlatih.